syamsu anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsu anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ismullahi anta misbahu suduri anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika Engkau adalah bagaikan cahaya di atas cahaya. Cahaya apapun bisa menyinari, tapi tidak sehebat sinarnya Rasulullah. Karena yang menyinari Rasulullah dari sinar Rasulullah bukan hanya secara zahir, akan tapi bisa tembus sampai jiwa hati sanubari yang dipancari sinar Rasulullah. Dan Rasulullah itu unik lagi. Dulu Sayyidah Aisyah itu subuh-subuh jahit bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang istri menjahitkan baju suami sering jadi enggak Bu? Masa ngopo? Kacingan. Kancingan baju, kadang-kadang kancingan baju ini bapaknya sudah habis dulu menangis. Ini Sayyidah Aisyah menjahitkan baju Rasulullah, terus jarumnya itu jatuh pagi-pagi masih gelap lah, masih remeng-remeng. Kok jatuh jarumnya? Bingung Sayyidah Aisyah mau mencari jarumnya, cari sana sini celingat celinguk tidak ketemu. Datanglah Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, seketika jarum itu kelihatan karena pancaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nek koyo lampu gitu loh, ya, koyo senter. Kalau misalnya kayak kita ada yang timbul sinarnya kayak lampu kayak itu Deni ya, Deni kok, lanjut kepalanya kayak lampu mono di Deni. Nek Rasulullah enggak, jadi enggak ada nyalanya, tapi bisa menyinari ya, kayak lampu juga, tapi bisa menyinari. Jarum yang sekecil jarum bisa dilihat oleh Sayyidah Aisyah dengan kedatangannya Rasulullah. Coba sampean bapak sing teko, saya sumpah. Iya, semakin gelap. Ya tahu, jarum jatuh hilang masih malah uring-uringan akhirnya. Ya perasaan semakin sumpah. Ini Rasulullah menyinari. Tanurun, bukan? Insyaallah. Tentang misbahus sudur, engkau adalah sebagai penerang jiwaku, penerang hatiku. Insyaallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanuhum khalqan wa khuluqan, dan juga lebih utamanya manusia dalam sisi akhlaknya. Ini yang perlu kita ketahui, akhlaknya Rasulullah itu bagaimana.
kita contohkan, kita contoh, kita tiru. Sampai Rasulullah itu biarpun sampai tua, akhlaknya Rasulullah itu seperti pengantin baru. Seperti pengantin baru. Dan saya sempat mendengar juga tadi dilantunkan, ya, dilantunkan di Serakalan tadi, yang mana gambaran Rasulullah ya arusal khafiqain. Akhlaknya Rasulullah itu seperti halnya pengantin. Pengantin itu akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah pada umumnya pengantin. Dalam tutur katanya, kalau pengantin baru itu kan lemah lembut, ya. Lemah lembut, gak ada pengantin suawaan, ya kan? Dalam segi berjalan, pengantin itu ya berjalannya sopan, santun, ya kan? Jalannya pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Gak ada pengantin apa itu jerantan, ya kan? Duduk ya dengan duduk yang bagus, indah, dilihat anggun menawan, itu pengantin baru. Beda pengantin lawas, yang semutan sembujung dan bengeng terus loncor lah, sedeku, masya Allah. Nek pengantin baru, ya duduk itu masya Allah, indahnya luar biasa, betah, ya, sopannya masya Allah luar biasa. Dan itu gambaran akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak, tutur katanya bagus seperti halnya pengantin baru, duduknya bagus seperti halnya pengantin baru, berjalannya bagus seperti halnya pengantin baru, dan wajahnya di hadapan sesama manusia, di hadapan orang lain, menawan seperti halnya pengantin baru. Pengantin baru itu dilihat ya menyenangkan, biarpun gak dipoles, gak didandani, mencerminkan wajah kebahagiaan. Lalu kita nih pingin niru akhlaknya Rasulullah, biarpun gak duit, wajahnya duit sama gak punya duit podo wae. Ibu-ibu ya, kalau gak dikasih duit sama bapak sama dikasih duit sama bapak sama saja. Jangan kalau misalkan pas dikasih duit, aduh ya Allah, apa yang nanti nanya. Sekali nggak ada duit, nggak dikasih duit, seperti malampir. Niki bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu di hadapan sesama menyenangkan. Jadi wong sing delok itu seneng loh. Ini enggak, kadang-kadang wis didelok wong malah sumpek. Semanyong kayak iso guyu. Baru guyu, senyum aja, payah. Padahal katanya senyum itu adalah ibadah. Senyum itu ibadah, sedekah. Dan Rasulullah itu murah senyum, tapi orang guyu, ya, orang guyu. Murah senyum dengan siapa, ya, jumpa dengan siapapun itu senyum, tabassum. Rasulullah batasan. Jangan guyu nanti di mana tempat misalnya guyu lah, umat itu malah anyaran lah. Ayo, insyaallah. Akhlak, kita kenal akhlaknya Rasulullah bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ketika kita ngerti, oh Rasulullah demikian, berupaya kita tiru, karena Rasulullah diciptakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diciptakan di muka bumi liutammima makarimal akhlak, karena untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk memberi ilmu, bukan yang disebutkan Rasulullah. Bukan berarti menyampingkan ilmu, menafikan ilmu, bukan. Melainkan karena al-adab fawqal ilm.
tata krama, akhlak itu melebihi derajatnya di atas ilmu. Orang pinternya sudah langit, kalau nggak ada akhlak tidak akan indah dilihat. Tapi biarpun maaf ngomong itu orang itu bodoh, nggak bisa apa-apa, tapi akhlaknya mulia, maka akan terlihat indah dipandang. Ini maka dahulukan akhlak. Akhlak dan Rasulullah, misi Rasulullah dilahirkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kita tahu sejarah Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu usianya berapa tahun? Sudah 40 tahun. Begitu 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Dan dari usia 0 sampai 40 tahun Rasulullah sudah menampilkan akhlak-akhlak yang mulia. Sebelum Rasulullah mengajari, menceramai mereka, terlebih dahulu Rasulullah sudah memberikan contoh akhlak yang bagus. Dan tidak dengan waktu yang singkat, enggak, melainkan memberi contoh. Rasulullah lebih panjang, lebih lama waktunya, 40 tahun. Dari 0 sampai 40 tahun Rasulullah sudah mencerminkan, memberikan contoh akhlak yang mulia, sampai orang menyebutnya Al-Amin. Banyak penyebutan Rasulullah itu dalam sisi kebaikannya. Dalam sisi kebaikannya beda nih wong saiki terkenal mergo eleke kenakalane. Ono wong polite bisa ampun ngoten niku, bukan minta ampun. Ya, itu sampai dilakopi ya. Nah, dilakopi kucil ngono. Insyaallah. Senenge ngapusi bae. Jenenge Agus. Agus. Senenge ngapusi Agus Kancil. Niku Rasulullah ada lakopnya, penyebutannya, tapi yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ini ditampilkan akhlak Rasulullah, dicontohkan selama 40 tahun, sementara usianya Rasulullah sendiri hanya 63 tahun. Dari 40 tahun dia akan menjadi Rasul sampai 63 tahun, sisanya cuman 23. Nek kalau persentasinya gini, yang 40 tahun untuk memberi contoh, yang 23 tahun untuk ceramah misalnya. Jadi kesimpulannya, kita itu nek dakwah, dahulukanlah memberi contoh, perbanyakkanlah memberi contoh, jangan perbanyak dalam mewejang ataupun menceramai. Kakek ceramah itu kurang dipercaya. Lah Rasulullah sendiri demikian. Begitu 40 tahun diangkat menjadi Rasul, ya banyak orang yang percaya karena latar belakangnya orang yang baik. Ya, begitu. Kalau misalkan saya di sini ceramah begini, tapi jenengan tahu, sampai semua tahu karakternya saya sehariannya gimana, misalkan racetto nggak jelas, Allah tuh bos, motor. Ya Rasulullah enggak, apalagi didukung dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah orangnya pemaaf biarpun dengan orang sejahat apapun, pemaaf. Ini yang sulit bagi kita untuk menirunya, sulit bagi kita. Ya. Rasulullah lah, Abu Jahal itu adalah orang yang sangat paling keras memusuhi Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri nggak pernah sama sekali dalam sejarah riwayat kok Rasulullah membalas Abu Jahal. Lah Abu Jahal sendiri orang yang paling banyak melihat mukjizatnya Rasulullah, tapi karena nggak ada hidayah maka tidak beriman. Padahal paling banyak melihat mukjizatnya Rasulullah itu Abu Jahal. Itu nilai kita. Belum pernah melihat kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah
yang paling agung dan akan terjaga sampai ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Rasulullah mukjizatnya yang luar biasa, banyak sekali yang banyak yang melihat menyaksikan. Itu adalah Abu Jahal. Bilangnya Abu Jahal gimana? Kalau melihat mukjizatnya Rasulullah, ini sihir apa lagi? Nah, bilangnya kayak itu. Sihir apa lagi nih sihirnya Muhammad? Pernah Rasulullah itu ditantang Rasulullah. Ya ini ditantang Rasulullah sendiri ditantang. Ada dari orang kafir itu pengen taubeh itu mempermalukan Rasulullah di hadapan umum. Nah, termasuk Abu Jahal gawinya ya seperti itu. Jadi mempermalukan Rasulullah di hadapan umum. Hai Muhammad, punya Muhammad itu nama yang belum pernah dipakai sebelum untuk nama Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah nggak ada nama Muhammad itu. Beda kalau sekarang, ya kan? Setelah Rasulullah baru muncul dan Muhammad ini, Muhammad itu segala macam. Ya kan? Kalau sebelum Rasulullah belum ada. Terus jadi ditantang Rasulullah. Muhammad, kalau kamu memang seorang nabi, seorang rasul, itu kan ada pohon kurma itu, ada pohon kurma. Coba pohon kurma itu suruh mendekat padamu. Kalau kok bisa, nanti aku iman denganmu. Aku iman denganmu bahwa kamu adalah rasul, kamu adalah seorang nabi. Nah, terus akhirnya sama Rasulullah itu Rasulullah melambaikan tangan ke batang kurma tadi. Nah, ya saya tatamri. Ta'ali. Wahai pohon kurma, sini. Lu pohon kurma di lambai di suruh diawi sama Rasulullah mendekat dan bekasnya nggak kelihatan sama sekali. Sujud di hadapan Rasulullah itu batang kurma coba. Ya Allah, bisa mau mendekat dan sujud hormat dengan Rasulullah di hadapan. Mungkin bilangnya orang kafir tadi yang bermaksud untuk taubeh dengan mempermalukan. Dia bilangnya lagi-lagi, ini sihir apa lagi Muhammad ini? Oh no way sihir. Allah itu karena apa? Karena tidak iman. Maka syukur kita alhamdulillah kita diberikan keimanan. Mudah-mudahan iman kita semakin menambah. Amin. Terakhir, biasanya jam 9 ya. Jam 11. 10 Pak. Jam 10 ya. Enggak keluar jam. Terakhir. Biar kita semakin meningkat rasa mahabbahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak tandintinya, dia perbanyak muncul sholawat. Apapun itu sholawatnya, bahkan biarpun dengan sholawat yang paling pendek. Sholawat yang paling pendek yaitu Sallallahu Alaihi Muhammad yang disebut istilah kita menyebutnya sholawat Jibril. Semua ada sholawat Jibril kan? Ada sholawat Jibril. Lah, jadi kalau Sallallahu Alaihi Muhammad itu sholawat lantunan sholawatnya malaikat Jibril. Nah, itu ada yang Sayyidina Muhammad. Nah, yang Sayyidina Muhammad itu lantunan sholawatnya umatnya Rasulullah. Jadi sholawatnya kita dengan sholawatnya malaikat Jibril beda. Sholawatnya Allah juga beda. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi innallaha malaikatahu yusholluna, mereka berselawat. Berselawat itu arti umum. Contoh seperti kita pergi pasar. Pasar itu arti umum.
Yang pedagang bilangnya pergi pasar, yang konsumen perginya pasar, yang tukang sapu pergi pasar. Karena pasar arti umum, tapi tidak semuanya di pasar itu beli belanja. Tidak semua di pasar itu jualan. Kalau bagi pedagang ya jualan, kalau bagi konsumen ya beli. Bagi tukang parkir ya tukang nusul parkiran dan seterusnya. Itu mereka apa bilangnya? Pasar. Lah yusalluna. Ini kok Allah kok bersolawat ini kayak mana ini ayat ini? Gak cetok ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu solawat, padahal namanya solawat katanya kan Allah mendoakan rahmat. Lah kalau Allah bukan mendoakan rahmat, melainkan memberi rahmat. Kalau pedagang ke pasar bukan belanja, melainkan jualan belanjaan. Oh no, jangan salah paham. Ini perbanyak sholawat karena manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Di samping menarik rezeki, syukur ini golek duit wae. Ya men sugih sholawat, mesti dipikir sugih wae. Yang dipikir itu biar dapat syafaat. Dan syafaat itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Saya bawa kitab namanya kitab Irsadul Ibad. Misalnya dengan Irsadul Ibad yang terbayang pondok, pondok Irsadul Ibad. Saya Irsadul Ibad, tapi bukan pondok, melainkan di kitab. Ada di kitab Irsadul Ibad itu Fadilatus Sholawat. Fadilat sholawat yang mana di situ ada suatu hikayah. Hikayah itu cerita. Dulu itu ada pemuda berangkat haji. Nah, di saat haji itu ketemu seorang kiai, seorang ulama, seorang syekh di sana. Nah, terus ditanya sama syekh tadi. Ditanya, karena opo selama haji itu gak pernah baca doa ritual haji itu gak pernah. Talbiyah gak pernah membaca. Doa apa itu lontar jumrah enggak membaca, yang dibaca sholawat terus, kesana sini sholawat, tawaf sholawat, sa'i sholawat, wukuf sholawat, lontar jumrah sholawat. Pokoknya sholawat ganti-ganti. Itu bosennya Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, bosen Sallallahu Alaihi Muhammad, ganti lagu ya, sampai sama Syekh tadi dibilangi, ya fulan, ya rajul, limadza lam tastaqil bidu'ail maqtura. Wahai fulan, wahai rajul pemuda, kamu gimana haji kok enggak sibuk dengan doa yang diajarkan Rasulullah, melainkan kamu malah sholawat terus? Gimana? Apa enggak belajar atau gimana? Enggak manasik atau gimana? Kok bisanya cuma malah selawat tukang hadroh zaman ngomong. Terus akhirnya si pemuda cerita, ya sesungguhnya saya ini haji akhuju walidi, bahwasanya saya itu haji beserta orang tuaku, beserta ayahku. Wa mata fi Basrah, dan orang tuaku tadi, ayahku meninggal ketika sampai tanah Basrah, beliau meninggal. Nah terus gimana? Di saat meninggal, ayah saya tutupi pakai kain. Begitu mau saya mandikan, saya begitu terkejut luar biasa, karena kepala ayahku yang sudah meninggal berubah wujud menjadi kepala himar. Himar itu keledai itu bentuknya kayak jaran. Jadi das wong kok bentuknya kayak das jaran kayak ini. Gantengnya gagah koyo ngopo? Bentuknya kok kayak kepala kuda. Ra ono mungkin wong kok bilang gagah.
yo biarpun nek gak jaran sisan karuan ilmu gagah jarane gagah banget karo sing duwe gagah jarane ya tersentuh dengan wedhuse gagah banget ngono karo sing duwe jarane gagah wedhuse masyaallah ini kepalanya berubah menjadi kepala iman kaget luar biasa terkejut ya Allah gimana ini ayahku gimana orang tuaku kok berubah bentuk akhirnya digendong kemana-mana saya suwe tak gendong kemana-mana malu karena malu dengan orang nanti kalau ketahuan ayahnya kepalanya menjadi udah seperti itu seperti kepala iman isi malu ya akhirnya digendong mau dimakamkan di mana ya Allah malunya luar biasa dosa apa yang diperbuat oleh ayahku ya Allah sampai kecapean akhirnya diletakkan jenazah ayahnya terus tertidur begitu tertidur langsung seketika mimpi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus sama Rasulullah itu dibilangi wahai fulan kamu jangan sedih biarpun orang tuamu kepalanya sudah berubah seperti itu tapi ketahuilah bahwasanya tadi saya dapat paket dari malaikat dari malaikat dapat paket lah paketnya apa ya Rasulullah paketnya dari malaikat yaitu lantunan sholawat dari mulut orang tuamu semasa hidup oleh malaikat dipaketkan kepada saya dan pada saat ini juga saya mohon pada Allah agar kiranya saya bisa memberi syafaat kepada orang tuamu karena orang tuamu selama hidupnya ketika mau tidur tidak pernah meninggalkan bersolawat kepadaku selama sebanyak 100 kali sebanyak berapa? 100 kali. Orang tuamu tidak pernah meninggalkan berselawat padaku sebanyak 100 kali di saat menjelang tidur. Kita sering baca apa mau tidur? Ibu-ibu yang dicerita tasbih apa HP? HP mau tasbih? Kadang sampai HP ini nonton sing duwe, ya kan? Bawa tidur, insyaallah. Ya, karena menjelang tidur tiap-tiap menjelang mau tidur dia bersolawat padaku tidak kurang dari 100 kali maka pada hari ini saya berhak untuk memberi syafaat saya mohon pada Allah agar kiranya bisa memberi syafaat pada orang tua akhirnya sama Rasulullah diusaplah wajahnya dari orang tuanya begitu sudah diusap oleh Rasulullah belum sempat melihat wajahnya orang tuanya yang telah meninggal. Seketika itu pula dia terbangun. Begitu terbangun kaget Allah mimpi pula. Cuman kirain tenanan, seneng bisa jumpa sama Rasulullah. Tapi ayahku berubah lagi beneran apa enggak? Penasaran akhirnya dibukalah penutupnya. Begitu dibuka sudah berubah kembali semula bahkan lebih gagah lagi dibanding dibanding masa hidupnya lebih ganteng lagi dibanding semasa hidupnya karena dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kehebatan sholawat bisa ngoperasi das yang tadinya bentuknya jarang bisa menjadi kembali bentuk kepala manusia. Pernah mendengar ada dokter yang hebat, maha hebat bisa ngoperasi bentuk kepala kuda dibikin menjadi milik kepala manusia? Belum pernah mendengar. Ini bisa terwujud dengan barokahnya sholawat berkat syafaat buat karena bahwasanya ada
Karena syafaat Rasul, syafaatnya Rasulullah itu hakun di dunia akhirah, nyata baik di dunia maupun di akhirat. Ini di dunia saja sudah diberi syafaat oleh baginda Rasulullah yang super hebat. Wong nisbati kepala sudah bentuknya tidak jelas, kok bisa rubah lagi menjadi kepala manusia tanpa dibawa ke rumah sakit di apa itu dioperasikan. Masya Allah, ini kehebatan sholawat. Jadi nek kita bersolawat, yang kita ingat adalah syafaat baginda Rasulullah. Jangan kalau pas utangnya oke selawat, ya kan? Pas enggak di duit, mempeng solawatan. Giliran duitnya oke, lali solawat ini karena solawat karena boleh. Biarpun memang solawat itu diantara fadilahnya yaitu bisa menarik rezeki, mengundang rezeki itu bersolawat. Tapi kita yang utama adalah berharap syafaat dari baginda Rasulullah ini, insyaallah. Dan orang itu yang meninggal kepalanya berubah menjadi kepala himal tadi, itu semasa hidupnya dikatakan oleh Rasulullah menceritakan pada anaknya yang haji tadi, karena semasa hidupnya senangnya itu mencari rezeki dengan rezeki yang bernilai ataupun bersifat riba. Sementara riba dengan dagang itu selisihnya sedikit sekali. Halal, maka oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran itu bersebelahan. Halallahu al-bay' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Terus di ayat di bawahnya lagi juga di bersebelahan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yamhaqul riba wa yurbis shadaqah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Nek riba itu nanti pasti akan jatuh binasa, hancur. Tapi kalau sedekah akan semakin meningkat. Maka metode untuk rizkinya lancar itu senanglah sedekah, senang jariah. Insya Allah semakin tambah rizkinya. Amin. Demikian saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya kita semuanya. Ya, itu tadi menjelang tidur ya, upaya ya. Nah, baca tadi? Selawat berapa kali? 100 kali. 100 kali. Saya itu pernah sama saya coba baca selawat pas motong karet baca selawat tiap datang sallallahu alaihi wasallam. Saya perintah ajar kayak itu. Terus saya itu dulu pernah motong, tak praktek kain. Rupanya dapat 5 batang, lali. Dapat 5 batang, ingat lagi, lali lagi. Nah itu masya Allah. Rupanya angel juga. Angel juga itu kalau dipraktekkan. Saya sudah praktek masalahnya. Maksudnya saya itu nasihatin sama kawan-kawan, tapi coba praktekin. Rupanya angel tenang. Sama orang Bangsal ya coba sambil batas sallallahu alaihi wasallam. Lali dapat 10 itu sudah lali, sudah lupa. Insyaallah. Ini semuanya itu menjelang tidur kita upayakan. Kalau bawa tasbih ya pakai jari tangan lah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Setiap kita sampaikan manfaatnya, tapi juga mohon maaf yang sesungguhnya. Akhiri Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi